Baik, saya lanjutkan kembali setelah tadi sempat terputus ya. Saya akan bagi menjadi 2 video di meeting kita kali ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam konsep LSB ini menanamkan pesan itu tidak harus secara berurutan atau sekuensial. Jadi bisa diacak. Misalkan kita punya 50 byte pixel atau 50 byte ukuran dalam sebuah citra. Nah, ada 6 bit dari 50 byte tadi yang akan kita sisipkan misalkan. Nah, bisa saja kita buat secara berurutan, misalkan byte yang ke-36 atau pixel yang ke-36, yang ke-5, yang ke-21, dan seterusnya. Jadi tidak harus secara sekuensial. Nah, bagaimana cara membuat bilangan acak pada LSP? Nah, jadi bilangan acak ini dapat juga dibangkitkan dengan menggunakan suatu algoritma atau program namanya pseudo random number generator atau PRNG. PRNG ini menggunakan kunci rahasia untuk membangkitkan posisi pixel yang akan digunakan untuk menyembunyikan bit-bit. Jadi seumpama kita acak, tapi nanti ketika mengacak itu tidak bisa ditebak posisinya di mana saja, tapi algoritma yang bekerja. Apa tujuannya? Tujuannya supaya pihak lain atau pihak yang tidak berkompeten untuk melihat data atau informasi dalam steganografi itu tidak mengetahui bahwasannya di dalam cita tersebut ada pesan-pesan rahasia, atau dalam steganografi istilahnya disebut sebagai steganalisis. Jadi steganalisis itu adalah orang yang mencoba untuk mengambil pesan atau mempelajari pesan dalam sebuah metode steganografi, tetapi orang ini bukan orang yang berkompeten atau orang yang memiliki akses untuk bisa melihat informasi yang ada di dalam steganografi, atau bahasa kerennya hackernya steganografi. Oke, nah PRNG tadi itu dibangun dengan sejumlah cara. Salah satunya dengan menggunakan algoritma kriptografi berbasis blok. Jadi banyak cara untuk mengacak bilangan untuk keperluan PRNG tadi. Nah, salah satunya itu dengan menggunakan algoritma kriptografi berbasis blok atau block chipper. Nah, tujuannya adalah dia mengenkripsi dan menghasilkan sekumpulan bilangan acak yang sama untuk setiap kunci enkripsi yang sama juga. Nah, bilangan acak dihasilkan dengan cara memilih bit-bit dari sebuah blok data hasil enkripsi. Nah, tetapi metode LSB ini saat ini ya bisa dikatakan kurang bagus untuk steganografi. Kenapa? Karena robustness-nya, jadi robustness itu adalah ketahanan terhadap suatu serangan. Itu rendah. Jadi robustness itu misalkan sebuah citra yang ada informasi pesan rahasianya atau stego image-nya itu di crop, kemudian di rotate, di compress, di flip, dan lain sebagainya, maka kemungkinan data itu bisa diekstraksi akan sangat kecil kalau pakai metode LSB. Nah, tetapi metode LSB juga ketika dimodifikasi, di-improve metodenya, algoritmanya, itu bisa menghasilkan robustness yang bisa lebih tinggi juga gitu. Nah, yang dimaksud di bagian ini adalah LSB yang tanpa modifikasi secara baik, sehingga kualitas dari robustness-nya rendah. Nah, selain itu juga dapat terjadi kasus penurunan jumlah warna atau fidelity-nya rendah. Nah, biasanya kasus-kasus fidelity yang rendah ini itu terjadi ketika ukuran pesan rahasia itu lebih besar dibandingkan covernya. Jadi misalkan kita punya cover ukurannya 100 kilobyte, tapi kita punya pesan yang mau kita sisipkan itu lebih dari 100 kilobyte atau mendekati 100 kilobyte. Nah, jadi kita punya suatu rumah yang daya tampungnya misalkan hanya 10 orang, tapi dihuni oleh lebih dari 10 orang, 20 orang. Jadi bisa kebayang
tidak efektif rumah-rumah seperti itu. Nah, sama seperti steganografi ini, ya. Makanya ukuran informasi itu, informasi pesan yang akan disisipkan itu harus lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan citra penampungnya. Nah, tadi saya bahas tentang berapa ukuran LSB yang disarankan untuk bisa disisipkan sebuah pesan gitu. Nah, ini kita bahas di bagian ini. Jadi ukuran data yang akan disembunyikan itu tergantung pada ukuran citra penampungnya. Misalkan sebagai contoh nih, saya punya citra 24 bit. Nah, citra 24 bit ini kan berarti citra RGB, citra warna. Misalkan ukurannya adalah 256 kali 256. Maka 256 kali 256 totalnya adalah 65.536 piksel. Nah, setiap piksel ini berukuran 3 byte. Jadi kan RGB itu setiap titik pikselnya punya 3 dimensi. Dimensi untuk warna merah, dimensi untuk warna hijau, dan dimensi untuk warna biru. Nah, sehingga total seluruh byte yang tersedia adalah 65.536, kita kalikan 3, maka menjadi 196.608 byte. Jadi citra RGB ukuran 256 kali 256 itu total ukuran byte-nya adalah 196.608 byte. Karena setiap byte itu hanya menyembunyikan 1 bit di LSB-nya, ya. Jadi 1 byte tadi kan yang bisa digunakan bit yang paling terakhir. Dari 8 byte tadi yang bisa digunakan hanya 1 bit terakhir. Maka ukurannya itu batas maksimumnya adalah kita bagi dulu menjadi 8. Jadi 196.608 dibagi 8. Hasilnya adalah 24.576 byte. Nah, ini adalah ukuran daya tampung dari citra 256 kali 256. Jadi informasi yang bisa ditampung itu sebesar 24.576 byte. Nah, tetapi tidak disarankan ini kita gunakan semuanya. Kenapa? Karena ukuran data itu harus dikurangi dengan panjang nama berkasnya. Jadi nama berkas dari suatu file atau informasi itu diukur juga atau dihitung juga ukurannya. Jadi misalkan kita punya pesan itu, usahakan nama filenya nggak usah panjang-panjang. Kenapa? Karena panjang karakter nama file itu diperhitungkan juga dalam steganografi. Ya. Nah, semakin besar data yang disembunyikan di dalam suatu citra, maka semakin besar pula kemungkinan data tersebut itu rusak akibat manipulasi pada citra penampung. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan, daya tampung citranya misalkan maksimal hanya 24.576 byte. Nah, ini kalau misalkan kita paksakan, kita punya ukuran pesannya lebih daripada 24.576 byte, maka ini akan merusak citra penampung yang kita siapkan gitu. Nah, sehingga ini perlu diperhatikan hal-hal yang semacam ini. Nah, tapi ada sedikit solusi dengan melakukan hybrid atau menggabungkan dengan metode-metode lainnya. Misalkan begini. Untuk memperkuat keamanan, data yang akan disembunyikan dapat dienkripsi terlebih dahulu. Jadi informasinya misalkan berupa teks. Nah, sebelum informasi itu disisipkan ke dalam citra, itu bisa juga kita enkripsi dulu. Nah, kita gunakan metode kriptografi. Sehingga apa tujuannya? Misalkan kalau ternyata stega analisis yang tadi saya jelaskan itu berhasil mengambil pesan, pesan tersebut masih dalam berupa bentuk enkripsi. Nah, jadi lapisan keamanannya didobel. Nah, sedangkan untuk permasalahan ukuran tadi, ya, atau untuk memperkecil ukuran, itu bisa dilakukan proses namanya pemampatan data atau mengkompresi data sebelum disembunyikan. Bahkan pemampatan atau kompresi dan enkripsi ini dapat juga dikombinasikan sebelum melakukan penyembunyian data. Jadi dalam suatu kasus kita bahas ada
tiga teknik sekaligus, kombinasi metode steganografi, kriptografi, dan kompresi data. Nah, ini cocok juga buat kalian misalkan mau mengajukan topik penelitian yang cukup menantang. Ya, tidak hanya bahas dari sisi steganografinya saja, tapi bisa bahas dari kriptografi, kemudian kompresi data, lalu di hybrid. Nah, kita gabung, kita kombinasikan. Nah, itu lebih seru lagi. Oke. Nah, selanjutnya adalah dalam steganografi itu ada proses penyisipan dan ekstraksi pesan. Nah, jadi ada penyisipan pesan, ada ekstraksi pesan. Ini pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana cara menyisipkan pesan dengan menggunakan LSB? Nah, di materi ini akan saya jelaskan secara singkat, secara sederhana, ya. Silahkan Anda pahami secara mendetail tentang bagaimana eh, menyisipkan pesan ke dalam suatu citra, lalu bagaimana mengekstraksinya. Nah, oke, ini ada langkah-langkahnya, bisa diperhatikan. Yang pertama, langkah-langkahnya, kita ubah dulu pesan menjadi bilangan biner 8 bit. Jadi, misalkan kita punya pesan, di sini ada uang, misalkan. Nah, di sini ada uang tadi kita ubah dulu menjadi, apa namanya, menjadi bilangan biner 8 bit gitu. Jadi teks atau karakter kita ubah menjadi desimal, lalu desimal kita ubah menjadi biner. Kurang lebih tahapannya seperti itu. Lalu yang kedua, sisipkan pesan ke pixel citra dimulai dari MSB. Maksudnya MSB ini bukan kita menggunakan most significant bitnya, tetapi kita gunakan citra di posisi pixel yang paling sebelah kiri atau yang paling awal. Nah, di tutorial atau materi yang saya terangkan ini, saya tidak mengajarkan yang mengacak. Jadi yang saya ajarkan cara menyisipkan pesan dengan cara sekuensial, artinya berurutan. Jadi tidak secara acak. Ya, nanti untuk yang secara acaknya bisa kalian pelajari kembali secara mandiri setelah kalian memahami bagaimana menyisipkan pesan secara sekuensial atau secara berurutan. Nah, ketentuannya adalah jika bit pesannya 1 dan pixel citranya ganjil, atau bit pesannya 0 dan pixel citranya genap, maka pixel citra baru sama dengan pixel citra lama atau tetap. Misalkan bit pesannya 1, pixel citranya ganjil. Misalkan ukuran nilai intensitasnya adalah 3 atau 13 atau 23 atau 37 atau bilangan ganjil-ganjil lainnya dari 0 sampai 255 misalkan. Maka pikselnya itu tidak berubah. Tetap misalkan dia 13 ya tetap jadi 13. Atau bit pesannya 0 dan piksel citranya genap. Jadi misalkan bit pesannya 0. Nah, citranya itu 10, 20, 4, 14, 16. Itu juga piksel citranya itu tidak berubah. Artinya masih memiliki nilai intensitas yang sama. Tidak ada perubahan. Tapi apakah pesannya disisipkan? Tentu saja. Jadi pesan itu disisipkan bukan berarti bitnya atau nilai intensitasnya berubah. Bisa tetap, bisa berubah. Nah, bagaimana yang bisa berubah? Seperti ini misalkan. Jika bit pesannya sama dengan 1 dan piksel citranya sama dengan genap, maka piksel citra baru sama dengan piksel citra yang lama ditambah 1. Jadi misalkan bit pesannya 1. Kemudian piksel citranya adalah genap, misalkan 20. Maka piksel citra lama yaitu 20 ya, kita tambah menjadi 1. Maka sama dengan 21. Ya, berubah. Kemudian ketentuan berikutnya, jika bit pesan sama dengan 0 dan piksel citra sama dengan ganjil, maka piksel citra baru sama dengan piksel citra yang lama. Piksel citra barunya adalah piksel citra lama dikurang 1. Misalkan bit pesannya 0, piksel citranya adalah 37. Maka 37 dikurang 1 sama dengan 36. Nah, begitu seterusnya, setelah selesai, maka poin yang nomor 3 adalah simpan citra yang baru sebagai citra stegano.
atau citra stego. Ya. Nah, selanjutnya, kalau tadi yang saya bahas adalah tentang apa namanya, menyisipkan pesan, lalu bagaimana langkah-langkah untuk mengekstraksi pesannya. Nah, jadi yang pertama langkahnya adalah ambil pesan dari stego dengan cara berikut. Oke, jika pixel citra stegonya genap, maka bit pesannya jadi 0. Jika pixel citranya ganjil, maka bit pesannya 1. Seterusnya seperti itu. Lalu urutkan bit pesan dimulai dari MSB sehingga terbentuk bilangan biner 8 bit. Lalu bilangan biner 8 bit tadi yang 0101 tadi itu kita ubah menjadi bilangan desimal. Kemudian dari desimal kita ubah menjadi karakter. Nah, ini adalah cara untuk melakukan penyisipan pesan dan ekstraksi pesan secara sederhana atau yang sangat sederhana dari metode least significant bit. Nah, di slide-slide berikutnya akan ada contoh soal bagaimana cara menyisipkan pesan dan mengekstraksi pesan. Silahkan kalian pahami dengan membaca secara detail slide setelah ini. Kemudian nanti di bagian slide yang paling terakhir ada latihan, silahkan Anda kerjakan latihan tersebut. Nah, jangan lupa untuk mengisi forum diskusi pada perkuliahan online kita kali ini, dan jangan lupa kerjakan tugas atau post-test yang disediakan. Terima kasih, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.